Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Faiza Zarani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu metodologi penelitian. Sebelum memperkenalkan judul dan beserta isinya sampai bab 3, izinkan saya untuk share screen. Ya, berikut eh, PowerPoint saya yang di mana ini merupakan bertujuan untuk mengumpulkan tugas metodologi penelitian dengan judul metodologi penelitian saya, pengaruh Green Innovation terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi, di mana studi sektor saya pada kali ini adalah studi sektor industri makanan dan minuman. Untuk periode 2018-2022, sebelumnya kembali saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faiza Zarani dengan NIM 2020 1211 021 dan di kelas AK61R dengan dosen pengampu untuk mata kuliah metodologi penelitian Bapak Dr. Sparta. Ya, berikut latar belakang saya. Mengapa saya memilih Green Innovation untuk menjadi judul metodologi penelitian saya. Yang pertama, Indonesia merupakan negara ASEAN yang mempunyai tantangan dalam menghadapi pasar bebas kawasan Asia Tenggara atau dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Implementasi MEA itu menjadi tantangan bagi perusahaan di Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif pada tiap tahunnya. Perusahaan harus mempunyai langkah yang tepat agar dapat memperluas pangsa pasarnya. Nah, dari situ financial performance merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk suatu perusahaan untuk mengukur keberhasilannya dalam memperoleh keuntungan. Selain memperhatikan aspek ekonomi, tentu saja perusahaan itu harus dan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Tentunya dalam menjalankan suatu bisnis, suatu perusahaan harus mempertimbangkan aspek bisnis dan etika. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik itu menandakan bahwa suatu perusahaan berhasil dalam menghadapi persaingan pasar di era ini. Indonesia merupakan salah satu negara dari Asia Tenggara yang mempunyai sumber daya alam yang cukup melimpah. Akan tetapi, kerusakan lingkungan juga menjadi fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim, seperti di poin yang saya tuliskan, merupakan perubahan iklim atau climate change. Perubahan iklim merupakan perubahan pada pola 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 cuaca jangka panjang yang terjadi dalam skala global. Penyebab terjadinya perubahan iklim itu atau climate change itu bisa disebabkan kegiatan manusia, pengembangan produksi dalam kegiatan sehari-hari dan overpopulasi di mana Indonesia pada saat ini sudah memiliki populasi lebih dari 200 juta jiwa. Nah, perubahan iklim tersebut memicu kenaikan bencana alam seperti memicu kenaikan air laut, gelombang panas, kekeringan, hingga angin topan yang merusak sejumlah wilayah di Indonesia. Bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Hal ini dapat menyebabkan bencana di berbagai wilayah Indonesia, seperti kebakaran hutan, gelombang panas ekstrim, serta banjir. Bencana yang terjadi tersebut menimbulkan berbagai kerugian, seperti kerugian fisik maupun kerugian material. Salah satu sektor di Indonesia yang memiliki potensi akan pengaruh yang besar terhadap kerusakan lingkungan adalah sektor industri makanan dan minuman yang saya pilih menjadi studi di metodologi penelitian ini. Nah, sektor industri makanan minuman ini sangat amat produktif karena merupakan salah satu sebagai bahan primer untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari, yaitu makanan dan minuman. Nah, industri makanan dan minuman ini sektor yang memiliki dampak sangat besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekiranya. Lagi karena industri makanan minuman itu merupakan salah satu kebutuhan primer dari masyarakat atau yang kita konsumsi sehari-hari manusia. Di Indonesia, sektor industri dan makanan minuman nasional itu mencapai
Rp1,23 triliun itu pada tahun 2022. Nilai posisinya mencapai 6,32% dari total perekonomian nasional yang mencapai 19,59, kuadriliun. Makanan dan minuman itu, dengan, persentase 6,32%, eee, berkontribusi lebih dari sepertiga terhadap total, PDB industri pengolahan non-migas yang nilai totalnya 3,23 triliun. Posisi tersebut, posisi makanan dan minuman, merupakan yang terbesar dari, industri, lainnya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalkan industri makanan dan minuman itu sangat produktif. Nah, untuk meminimalisir negatif dan menghadapinya climate change, perusahaan dalam sektor barang, makanan dan minuman perlu menerapkan praktik bisnis yang memperhatikan praktik lingkungan. Perusahaan perlu berupaya untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang dapat memperparah kerusakan lingkungan, akan tapi tidak mengurangi keuntungan suatu perusahaan. Jadi gimana caranya perusahaan itu bisa beradaptasi, untuk, tetap mendapatkan keuntungan tapi tidak menambah kontribusi untuk, merusak lingkungan. Nah, perusahaan itu perlu mengembangkan strategi dalam melakukan inovasi jika suatu perusahaan ingin meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kebijakan strategis sangat diperlukan agar perusahaan dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Salah satu kebijakan yang dapat diimplementasikan dari, berbagai perusahaan, yaitu green innovation. Nah, green innovation itu, banyak banget, apa namanya, literatur reviewnya, cuman yang saya gunakan saat ini, eee, mengartik berasal dari beberapa implementasi, dari literatur yang mengategorikan innovation ke dalam tingkat atau level organisasi yang berbeda, yaitu pada suatu proses, produk jadi, dan inovasi organisasi. Nah, inovasi produk itu mengacu pada produk produksi baru atau dimodifikasi dengan menggunakan material dan desain produk yang tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi akan saya bahas selanjutnya pada literatur review, intinya teori green innovation yang saya ambil saat ini adalah suatu usaha untuk tidak berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Nah, dari, latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya, eee, tulis adalah yang pertama, bagaimana pengaruh green innovation terhadap kinerja keuangan pada sektor, makanan dan minuman. Yang kedua, apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, apakah green innovation berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan rumusan masalah yang keempat adalah apakah terdapat pengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Selanjutnya, terdapat batasan masalah. Batasan masalah, yaitu peneliti hanya akan membatasi pada sektor industri makanan dan minuman di Indonesia yang sudah menerapkan green innovation, terhadap perusahaannya. Nah, penelitian ini hanya akan membatasi pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio, solvabilitas. Dan yang ketiga, penelitian ini hanya akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di, Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai periode 2022. Selanjutnya, terdapat, tujuan penelitian. Ya, berdasarkan rumusan masalah tersebut yang sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh green innovation terhadap nilai perusahaan dengan kinerja perusahaan sebagai variabel mediasi pada sektor, industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek, Indonesia periode 2018 sampai 2022. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Saya menjadi bagi 3, itu manfaat penelitian bagi peneliti, yang kedua bagi perusahaan, dan yang ketiga bagi akademisi. Manfaat, penelitian bagi peneliti, yang pertama, hasil penelitian ini akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan penelitian mengenai dampak penggunaan green innovation terhadap nilai perusahaan pada sektor industri makanan dan minuman. Yang kedua, itu manfaat penelitian bagi perusahaan. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan sektor industri makanan dan minuman di Indonesia dalam menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan melalui
penggunaan green innovation sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan tersebut terhadap lingkungan untuk meningkatkan kinerja keuangan serta nilai dari perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga, manfaat penelitian bagi akademisi. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan pengetahuan tentang pentingnya green innovation dalam meningkatkan nilai perusahaan pada sektor industri makanan dan minuman. Penelitian ini juga dapat memberikan dasar untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama. Selanjutnya ada sistematika penulisan menjadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Di bab 1 terdapat pendahuluan, yaitu menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Lalu di bab 2, yaitu landasan teori, yang menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemaparan teori-teori yang mendukung penelitian ini, tinjauan pustaka yang akan menghasilkan kerangka pemikiran, hasil penelitian terdahulu, serta hipotesis dari penelitian ini. Lalu di sistematika penulisan bab 3, yaitu metodologi penelitian, yaitu mendeskripsikan tentang variabel dalam penelitian, populasi, jenis penelitian, penentuan populasi, dan sampel penelitian. Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu di mata kuliah metodologi penelitian hanya sampai bab 3, namun akan saya jelaskan untuk sistematika penulisan bab 4, yang merupakan isinya adalah analisis dan pembahasan. Bab 4 merupakan, pembahasan mengenai pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan mengenai analisis yang dikaitkan dengan teori yang berkaitan. Lalu di bab 5, yaitu merupakan kesimpulan dasaran yang terdiri dari, kesimpulan dasaran. Di dalam kesimpulan diuraikan beberapa hasil utama yang diperoleh dari penelitian yang diuji. Sedangkan pada saran akan diuraikan mengenai pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Selanjutnya, terdapat grand teori. Grand teori di sini saya menggunakan teori keberlanjutan dan, teori, stakeholder. Ya, saya akan lanjutkan bahwa grand teori yang saya gunakan, pada penelitian ini adalah, teori legitimasi dan teori stakeholder. Di mana teori legitimasi menjelaskan, bahwa kegiatan dilakukan oleh organisasi atau perusahaan sesuai dengan batasan-batasan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975 yang menyatakan bahwa konsep legitimasi ini penting untuk menganalisis hubungan antara perilaku organisasi dengan lingkungannya. Teori legitimasi ini berfokus pada hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang didasari oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Untuk menghindar pergeseran legitimasi akibat dari sifat masyarakat yang dinamis, perusahaan harus selalu mengevaluasi baik produk, metode, maupun tujuan aktivitasnya. Legitimasi yang efektif dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara menerapkan strategi legitimasi, yaitu pengungkapan dalam tanggung jawab sosial. Nah, teori legitimasi ini mempunyai dua indikator yang menjelaskan faktor-faktor perusahaan untuk mendapatkan legitimasi, yaitu aliran institusional dan aliran strategis. Aliran institusional itu aliran institusional menjelaskan bahwa perusahaan mendapatkan tekanan dari stakeholder untuk meningkatkan legitimasi dan mematuhi, kewajiban kebijakan lingkungannya. Sementara untuk aliran strategis menjelaskan bahwa perusahaan harus mempunyai strategi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar mampu menghadapi persaingan pasar. Nah, legitimasi yang diperoleh perusahaan akan mendorong aktivitas operasional suatu perusahaan karena mendapatkan kemudahan dalam mengakses sumber dayanya, menciptakan kualitas sumber daya manusia lebih baik, serta meningkatkan hubungan sinergi dengan mitra atau para stakeholder. Nah, cara perusahaan agar mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat, yaitu perusahaan
dapat, mengimplementasikan green innovation. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mempertimbangkan dan memenuhi norma-norma sosial dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nah, berdasarkan aliran institusional, green innovation sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas tekanan regulasi dan publik. Perusahaan dituntut untuk selalu berperilaku ramah lingkungan dan memperhatikan aspek sosial dalam menjalankan kegiatan, operasionalnya. Hal ini membuktikan tentang, relevansi teori legitimasi institusional bahwa kebijakan lingkungan memberikan, desakan perusahaan untuk menetapkan kebijakan tersebut. Nah, perusahaan itu dapat berinovasi baik secara proses, pengelolaan, maupun produk yang ramah lingkungan dengan adanya kebijakan lingkungan tersebut. Nah, jika perusahaan mematuhi dan menerapkan regulasi lingkungan, maka perusahaan akan memperoleh, kepercayaan dari masyarakat dan dari stakeholder, sehingga memberikan dampak baik pada kinerja keuangan satu perusahaan. Jadi, dengan menerapkan, green innovation akan timbal balik dengan, kinerja keuangan satu perusahaan, ditambah juga kepercayaan dari para stakeholder dan masyarakat sekitar. Lalu grand teori kedua yang saya pakai adalah, teori stakeholder. Teori stakeholder atau teori pemangku kepentingan. Teori, stakeholder itu bertumpu pada gagasan bahwa keberhasilan manajemen, organisasi menjadi kunci keberlanjutan dan keberhasilan bisnis dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Eee, Teori stakeholder itu dicetuskan pertama kali oleh Freeman, pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa pemangku kepentingan perusahaan adalah individu atau kelompok yang memberikan pengaruh terhadap operasi bisnis perusahaan dan, untuk mencapai tujuan perusahaan. Stakeholder itu merupakan pihak yang punya peran penting dalam mempengaruhi kegiatan, perusahaan. Nah, pemangku kepentingan yang paling berperan penting menurut Freeman pada tahun 1984 yaitu pemegang saham, karyawan, pemasok, konsumen, lembaga keuangan, lembaga pemerintah, maupun lembaga, non-pemerintahan. Nah, stakeholder itu mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan mereka karena stakeholder dan perusahaan saling berhubungan satu sama lain, sehingga keberadaan suatu perusahaan membutuhkan dorongan dari stakeholder. Nah, 3 faktor utama yang mempengaruhi hubungan antara perusahaan dan kelompok, pemangku kepentingan atau stakeholder yaitu kekuatan para stakeholder, strategi manajemen, konsep tanggung jawab sosial perusahaan, serta hasil keuangan perusahaan periode sebelumnya maupun periode saat ini. Nah, perusahaan sangat memerlukan respon positif dari para stakeholder untuk mendukung aktivitas perusahaannya. Perusahaan akan berusaha untuk memenuhi ekspektasi para stakeholder dengan kegiatan yang memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan. Jika perusahaan memperoleh dukungan penuh dari para stakeholder, maka perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, penerapan green innovation ini, dapat meningkatkan kepuasan para stakeholder karena perusahaan menjalankan aktivitasnya dengan cara yang ramah lingkungan. Jika perusahaan mendapatkan dukungan dari stakeholder, maka perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal, sehingga lagi akan berdampak positif terhadap, kinerja keuangan. Berikut, 2 tersebut merupakan grand teori yang saya gunakan pada metodologi penelitian. Selanjutnya terdapat, selanjutnya, terdapat, literatur review. Yang pertama itu ada green innovation. Nah, di green innovation ini dideskripsikan sebagai tipe inovasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi risiko dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus dengan memberikan dampak positif, bagi lingkungan itu sendiri. Nah, dalam lingkup industri makanan dan minuman, green innovation itu berperan sebagai faktor keberhasilan utama dalam menggerakkan bisnis menuju produksi keberlanjutan dan, memfasilitasi inisiatif, green production yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui praktik manajemen yang inovatif dengan mengintegrasikan konsep ramah lingkungan dengan sistem rantai nilai, mulai dari pemilihan pemasok, proses produksi, hingga saluran distribusi yang digunakan nantinya. Sebagian besar pembahasan tentang inovasi hijau atau green innovation itu sering dikaitkan dengan praktik pengelolaan limbah, efisiensi energi, pencegahan polusi, program 3R atau Reduce, Reuse, Recycle,
desain produk, inovasi teknologi ramah lingkungan, dan kegiatan sosial lainnya dengan tujuan memberikan awareness, untuk lingkungan yang baik, secara internal maupun secara eksternal. Meskipun norma dan aturan sosial dapat menjadi pendorong bagi perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan, hasil berupa produktivitas sumber daya, efisiensi biaya, dan reputasi perusahaan yang muncul dari praktik green innovation juga memotivasi perusahaan untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan atau green technology innovation. Nah, menurut Ramos pada tahun 2002, green innovation ini berkontribusi dalam meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan melalui 3 cara. Yang pertama, green innovation dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan dengan menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali dalam proses penggunaan kembali atau reuse dan mendaur ulang limbah sebelum dibuang ke masyarakat atau recycle. Lalu yang kedua, green innovation ini mampu mengatasi masalah lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan berbahaya, tidak hanya pada proses pembuatan, tetapi juga pada kandungan produk akhirnya. Dengan terjaminnya kualitas produk, perusahaan dapat memberikan kesan positif kepada masyarakat. Nah, green innovation membangun proses proses produksi yang ramah lingkungan dan efektif dengan menggunakan bahan baku dan energi secara efisien. Dengan penggunaan bahan baku dan energi yang minimal, perusahaan akan mampu menjaga kelestarian lingkungannya untuk generasi mendatang atau generasi selanjutnya. Nah, konsep green innovation ini didasarkan pada pengembangan sinonim yang lain yaitu environmental innovation, eco innovation, ekoefisiensi yang sering digunakan dalam literatur-literatur sebelumnya. Akibatnya, definisi green innovation ini, dalam ruang ruang lingkup penelitian juga dinyatakan dengan cara yang berbeda. Nah, sementara itu, karena banyak yang berbeda, peneliti mendefinisikan green innovation menggunakan perspektif yang lebih umum, yaitu, sebagai inovasi yang dikembangkan oleh produsen baik, produk maupun proses, dengan tujuan meminimalkan resiko kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan pengukuran green innovation, berdasarkan item yang mewakili karakteristik inovasi produk dan inovasi proses hijau atau, eee green innovation dan green, products. Di literatur yang kedua, terdapat nilai perusahaan atau firm value. Menurut Buana dan Nuzula pada tahun 2017, nilai perusahaan merupakan gambaran kondisi perusahaan yang dinilai dari kepercayaan masyarakat berdasarkan proses kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nilai perusahaan merupakan tolak ukur para pemilik modal terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang dihubungkan dengan harga sahamnya. Nah, nilai perusahaan ini mencerminkan kinerja perusahaan berdasarkan nilai saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran di pasar modal yang menunjukkan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Nah, di nilai perusahaan ini atau firm value itu terdapat Eee, 3 macam yang mempengaruhi nilai indikator yang mempengaruhi nilai perusahaan. Yang pertama itu price earning ratio atau bisa disingkat sebagai PER. PER merupakan perbandingan antara harga saham perusahaan dengan laba per saham yang berfungsi untuk menilai kemampuan laba yang diharapkan di masa depan, akan menggambarkan penilaian investor berdasarkan harga saham terdapat, kelipatan laba. Nah, semakin tinggi nilai PER atau, price earning ratio, maka semakin besar peluang perusahaan untuk tumbuh sehingga berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Rumus yang digunakan untuk, menghitung PER adalah, harga saham per laba per sahamnya. Lalu indikator kedua yaitu price book value atau PBV yang dapat digunakan oleh investor untuk menentukan saham yang akan dibeli. Menurut Weston dan Copeland, PBV merupakan gambaran harga pasar saham yang menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai PBV-nya, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor akan prospek perusahaan tersebut ke depannya. Selain itu, PBV juga dapat mencerminkan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Nah, rumus untuk menghitung PBV itu yaitu harga per lembar saham dibagi nilai buku saham biasa.
Indikator ketiga, terdapat Tobin skew yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengestimasi pasar keuangan saat ini, mengenai nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi incremental. Semakin tinggi nilai rasio ini menggambarkan, nilai rasio Tobin skew menggambarkan bahwa perusahaan memiliki peluang untuk bertumbuh dengan baik. Nah, kalau Tobin-Skew itu rumusnya Q sama dengan EMV ditambah D. EMV itu merupakan nilai pasar ekuitas ditambah nilai buku dari total utang dibagi, nilai buku dari total aktiva ditambah, nilai buku dari total utang. Nah, pada penelitian saya saat ini, saya menggunakan price earning ratio sebagai alat untuk mengukur, nilai perusahaan atau firm value. Rasio pendapatan per lembar saham yang di rumusnya PER dapat digunakan oleh investor untuk, mengevaluasi keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan setiap lembar saham yang dimiliki, sehingga investor dapat memprediksi pertumbuhan, perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, literatur review yang ketiga yaitu ada kinerja keuangan atau financial performance. Kinerja keuangan atau financial performance menurut, eee, Saputra dan Noviari merupakan, eee, kondisi suatu perusahaan yang diukur melalui analisis keuangan dalam laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan secara, berkala. Nah, di Indonesia, perusahaan menilai kinerja keuangan dengan menggunakan, metode analisis rasio keuangan. Menurut Munawir pada 2015, dasar penilaian kinerja keuangan mengenai, kondisi perusahaan dilakukan menggunakan analisa terhadap, rasio keuangan perusahaan. Rasio keuangan merupakan indeks yang memiliki hubungan relevan dan signifikan terhadap dua angka dalam pos-pos laporan keuangan, ya yang dibandingkan dengan angka-angka tersebut dalam, satu periode atau beberapa periode dengan tujuan mengevaluasi suatu laporan keuangan. Manajer, analisis kredit, dan analisis saham menggunakan analisis rasio keuangan untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam kondisi keuangan saat ini dan dijadikan sebagai bahan, untuk pengambilan keputusan baik untuk investor maupun, pemangku kepentingan lainnya. Nah, pengukuran dalam, financial performance itu ada beberapa, ada 4 macam. Yang pertama itu menggunakan rasio likuiditas yang di dalam perhitungan rasio likuiditas terhadap current ratio, quick ratio, eee, quick ratio, dan cash ratio. Lalu yang kedua dapat menggunakan rasio aktivitas yang merupakan, rasio yang dapat mengidentifikasi pengelolaan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di dalam, rasio aktivitas ini terdapat rumus seperti rasio turnover receivable turnover ratio atau rasio perputaran piutang, bisa juga dengan rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio, juga bisa pakai perputaran total aset atau total asset turnover. Lalu rasio ketiga ada rasio solvabilitas yang merupakan rasio yang mengidentifikasikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di rasio solvabilitas ini perhitungannya, terdiri dari pertama bisa dari total debt to total asset atau rasio utang terhadap, eee, aktivita ak aktiva, lalu, total debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas, lalu rasio keempat ada rasio profitabilitas yang merupakan rasio yang mengidentifikasikan laba yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan untuk beroperasi. Nah, di dalam rasio profitabilitas ini ada beberapa perhitungan, yang pertama itu dari, net profit margin atau margin laba, yang kedua return on equity, itu pengembalian atas ekuitas. Yang ketiga ada return on asset atau pengembalian atas aset nah, penelitian ini yang saya gunakan adalah menggunakan rasio profitabilitas sebagai alat pengukuran dari kinerja keuangan atau financial performance. Rasio profitabilitas ini dapat menggambarkan efektivitas, manajemen dalam menggunakan modalnya guna menghasilkan laba. Nah, pengukuran, profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rasio, return on asset atau ROA. Nah, penggunaan rasio ROA ini saya percaya dapat, mampu, mencerminkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan seluruh aset untuk menghasilkan keuntungan, sehingga dapat dijadikan sumber, informasi bagi para investor, untuk berinvestasi guna mencapai keuntungan di masa yang akan datang.
Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang saya taruh di presentasi kali ini terdapat 3 penelitian. Yang pertama ada penelitian dari, Asnien dan Agustiade pada tahun 2021, di mana, judul yang dia buat adalah, "The Mediating Role of Financial Performance in the Relationship Between Green Innovation and Firm Value: Evidence from ASEAN Countries", di mana variabel dependen yang mereka gunakan adalah kinerja keuangan, variabel independen yang mereka gunakan adalah Green Product Innovation dan Green Process Innovation. Sementara data sampel yang mereka berikan yang menggunakan, 374 sampel industri manufaktur di negara ASEAN. Dan hasil penelitiannya, yang pertama, green innovation dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dan, hasil penelitian yang kedua yaitu kinerja keuangan, ROA dan ROE, di mana yang digunakan oleh para peneliti tersebut memiliki peran yang signifikan dalam memediasi variabel dependen dan variabel independen. Lalu, penelitian terdahulu kedua yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu, dari Husnaini W. dan Cahjadi B. pada tahun 2020 dengan judul Quality Management, Green Innovation, and Firm Evidence from Indonesia, di mana variabel dependen dari penelitian tersebut adalah quality management, variabel independennya yaitu green innovation dan firm value, dan penelitian tersebut menggunakan 352 sampel industri manufaktur di Indonesia pada periode 2014 sampai 2017. Nah, di penelitian Husnaini W. dan teman, memperoleh hasil yang pertama, quality management memiliki dampak positif terhadap green process innovation, yang hasil kedua yaitu quality management memiliki dampak positif terhadap nilai perusahaan dengan menerapkan green innovation. Lalu, penelitian terdahulu ketiga saya, yaitu dari Tang et al. Dengan Tang dan, kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Green Innovation, Managerial Concern, and Firm Performance: An Empirical Study, di mana variabel, dependennya yaitu firm performance, variabel independennya yaitu green product innovation, dan green process, innovation. Di penelitian tersebut dia juga menggunakan, variabel moderasi di mana financial performance merupakan variabel moderasi yang digunakan. Nah, penelitian Teng et al. Ini menggunakan data primer dengan menyebarkan survei sebanyak 374 ke perusahaan manufaktur di China. Dan, penelitian ini menghasilkan, beberapa hasil. Yang pertama, green product innovation dan green process innovation berpengaruh positif terhadap, firm performance atau kinerja keuangan. Lalu yang, hasil kedua yaitu managerial, environment concern, memperkuat hubungan antara green process innovation dan firm performance. Lalu, beberapa lagi penelitian yang saya gunakan selain dari 3 yang ditampilkan di layar, ada dari Welin et al. Pada tahun 2019 dengan judul "Does Firm Size Matter? Evidence on Impact of the Green Innovation Strategy on Corporate Financial Performance in the Automotive Sector", di mana variabel, dependen pada penelitian tersebut adalah corporate financial performance, dan variabel, dependennya ada green innovation strategy dengan variabel moderasi firm size. Nah, di penelitian Welin et al. Tersebut, dia mengumpulkan data dari CSR Hub pada perusahaan otomotif internasional periode 2011 sampai periode 2017, di mana, penelitian tersebut memiliki hasil bahwa yang pertama, green innovation strategy berpengaruh positif terhadap corporate financial performance, dan yang kedua, firm size memperlemah hubungan green innovation terhadap, corporate financial performance. Nah, berikut, hipotesis yang saya bangun di penelitian ini, di mana, di hipotesis pertama menyebutkan bahwa di hipotesis, pertama
eee, menyebutkan bahwa green innovation memiliki pengaruh, positif terhadap, ROA. Nah, hipotesis ini berasal dari argumentasi yang saya buat, yaitu green innovation merupakan sumber daya dengan daya karakteristik yang berbeda dari jenis inovasi lainnya. Jenis inovasi ini memiliki karakteristik unik, di mana, isu lingkungan menjadi faktor pendorong dalam mengembangkan aktivitas, rantai nilai perusahaan tersebut. Nah, adanya tekanan regulasi yang ketat dan perhatian konsumen yang intens dapat terhadap perilaku lingkungan, perusahaan merupakan dorongan bagi manajemen puncak untuk mengintegrasikan inovasi lingkungan ke dalam strategi, bisnis perusahaannya. Hal ini akan membuat posisi perusahaan sebagai sesuai dengan harapan dan tuntutan pelanggan akan produk yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, penerapan green innovation dapat diperoleh dengan mengembangkan strategi lingkungan melalui inovasi teknologi lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Nah, hal ini terutama ditunjukkan oleh perusahaan dengan tujuan yang keberlanjutan, yang memiliki kecenderungan untuk mengurangi dampak lingkungannya melalui inovasi keberlanjutan. Secara ekonomi, penerapan green innovation berdampak bagi para kinerja bisnis yang dibuktikan oleh peneliti terdahulu saya, yaitu Cheng et al. Dan Tang et al. Karena perusahaan itu dianggap memiliki keunggulan kompetitif yang akan meningkatkan nilainya. Hubungan ini, mungkin tidak signifikan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, yaitu tahun kedua dan tahun seterusnya, hasil penerapan dari green innovation ini akan, berdampak pada pertumbuhan kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Terdapat, beberapa bukti empiris bahwa green innovation itu berdampak, positif dalam mendorong efisiensi dan penghematan biaya produksi termasuk biaya lingkungan. Nah, perusahaan yang berorientasi hijau itu memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan eco-innovation sebagai sumber daya berharga untuk meningkatkan nilai organisasi. Yang menunjukkan bahwa eco-innovation berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan perusahaan di semua sektor yang dianalisis. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Agustina et al., penelitian ini menggunakan return on asset atau ROA sebagai proksi kinerja keuangan. Rasio tersebut merupakan indikator yang tepat untuk menilai hubungan antara green innovation dan profitabilitas. Maka, bunyi dari hipotesis pertama yaitu green innovation berpengaruh positif terhadap return on asset. Lalu yang kedua, hipotesis yang saya berikan adalah, return on asset memiliki pengaruh positif terhadap nilai, perusahaan. Lalu di hipotesis ketiga yang saya munculkan adalah green innovation memiliki pengaruh positif terhadap, nilai perusahaan. Nah, dari perspektif pemangku kepentingan atau stakeholder, adanya green innovation menciptakan harapan di pihak mereka bahwa suatu perusahaan akan mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan dengan pendekatan lingkungan untuk berkontribusi pada penciptaan nilai perusahaan. Tujuan perusahaan itu enggak hanya untuk memenuhi kepentingan saham sebagai pemilik, tetapi juga harus memenuhi kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Nah, penerapan green innovation itu merupakan bentuk praktik bisnis dengan inovasi ramah lingkungan yang berbeda dengan praktik tradisional. Dengan mengembangkan inovasi bisnis yang ramah lingkungan, perusahaan dapat memenuhi kewajiban ekonomi dan kewajiban sosial dan lingkungannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG atau Sustainable Development Goals. Nah, pada tahun 2017, Misra mengungkapkan bahwa semakin inovatif suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban sosialnya, maka akan berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan. Makanya, di hipotesis ketiga saya, mengusulkan bahwa green innovation memiliki pengaruh positif terhadap, nilai perusahaan. Lalu di hipotesis keempat, terdapat hipotesis yaitu green innovation memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui return on asset. Berikut, kerangka penelitian, di mana H1-nya green innovation berpengaruh terhadap financial performance,
Hipotesis keduanya financial performance, mohon maaf atas kesalahannya, yang seharusnya hanya menggunakan return on asset yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau firm value, dan yang ketiga, hipotesis ketiga adalah green innovation yang berpengaruh terhadap firm value, dan hipotesis keempat, financial performance yang merupakan sebagai variabel yang memediasikan antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya masuk pada metodologi penelitian atau bab 3. Nah, metodologi penelitian yang digunakan oleh saya yaitu merupakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode mengumpulkan data dari dokumen yang telah tersedia, di mana pada kasus saya yaitu dengan menggunakan laporan keuangan di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2022. Eee, Penelitian ini akan menguji dan menganalisis mengenai green innovation berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Nah, data yang digunakan saya adalah laporan keuangan, lagi saya sebutkan, dan laporan tahunan perusahaan dari sektor makanan dan minuman pada tahun 2018 sampai 2022 yang diakses dari situs Bursa Efek Indonesia. Yang tersebut merupakan menjadi populasi saya, di mana saya juga menggunakan purposive sampling. Purposive sampling menurut Sugiono tahun 2017 merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dalam non-probability sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dalam pertimbangan tertentu, di mana saya dalam purposive sampling ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama itu perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Kriteria yang kedua yaitu perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang telah mempublikasikan laporan tahunannya atau annual report atau financial report per 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022. Yang ketiga, kriteria ketiga yaitu perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang memiliki data yang dibutuhkan untuk memperhitungkan berbagai variabel dalam penelitian saya. Yang keempat, perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang di mana dalam laporan keuangan atau annual report-nya menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang yang digunakan. Yang berikut kriteria sampel yang saya sebutkan tadi. Sebelumnya, eee, saya menggunakan data kuantitatif, di mana data kuantitatif itu yaitu data yang diukur dengan skala numerik. Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah digunakan sebelumnya oleh pihak lain dan telah dikumpulkan seperti publikasi dari Bursa Efek Indonesia, publikasi OJK, dan informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, terdapat operational variable, di mana pertama ini ada variabel dependen yang di atas, itu green innovation. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu variabel dependen, yaitu di saya variabel independennya adalah green innovation. Nah, mohon maaf, maksud saya variabel dependen saya adalah nilai perusahaan, sementara green innovation merupakan variabel independen. Nah, variabel independen itu merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menyebabkan perubahan atau munculnya variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini seperti saya sebutkan adalah green innovation, di mana green innovation ini pengukurannya dengan menggunakan variabel dummy dengan ketentuan beberapa kriteria. Yang pertama itu nilai 0 untuk tidak ada uraian mengenai item pengukuran green innovation, diberikan nilai 1 apabila terdapat uraian sederhana tanpa detail informasi item pengukuran, dan diberikan nilai 2 apabila
terdapat deskripsi detail informasi item pengukuran. Nah, selanjutnya, eee, operasional variabel selanjutnya yaitu nilai perusahaan yang merupakan, variabel, independen yang terdapat di penelitian ini. Nah, variabel dependen itu merupakan variabel yang dipengaruhi, karena adanya variabel bebas atau variabel independen, yaitu tadi Green Innovation. Nah, menurut Buana dan Nuzula, nilai perusahaan merupakan gambaran kondisi perusahaan yang dinilai dari kepercayaan masyarakat berdasarkan proses kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nilai perusahaan merupakan tolak ukur para pemilik modal terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang dihubungkan dengan harga sahamnya. Nah, penelitian ini menggunakan price earning ratio sebagai alat untuk mengukur nilai perusahaan. Rasio pendapatan per lembar saham, dapat digunakan oleh investor untuk mengevaluasi keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan setiap, lembar saham yang dimiliki, sehingga investor dapat memprediksi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Berikut rumus yang saya gunakan, yaitu price earning ratio, yaitu harga saham dibagi dengan laba per saham. Selanjutnya terdapat kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Nah, variabel mediasi menurut Sugiono pada tahun 2017 merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak diamati diukur. Variabel mediasi yang diukur dalam penelitian ini lagi adalah, saya menggunakan kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan adalah suatu penilaian, terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dapat menjadi informasi baik masa lampau, saat ini, ataupun yang akan datang. Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur financial performance atau kinerja keuangan. Nah, kenapa saya menggunakan rasio probabilitas? Karena rasio probabilitas menunjukkan gambaran kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Profitabilitas itu berkaitan erat dengan keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dapat memberikan prospek yang baik untuk masa depan suatu perusahaan. Nah, penelitian ini menggunakan, rasio return on asset. Nah, kenapa saya menggunakan ROA itu, karena ROA itu mencerminkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan seluruh aset untuk menghasilkan keuntungan, sehingga dapat dijadikan sumber informasi bagi para investor untuk, berinvestasi guna mencapai keuntungan, di masa yang akan datang. Berikut rumusnya yang terdapat di layar, return on asset sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata aktiva. Sementara, yang bawah leverage dan firm size merupakan variabel kontrol saya, di mana variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan atau dibuat konstan agar faktor-faktor di luar penelitian tidak mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel, terikat atau, dependen. Nah, variabel kontrol yang digunakan tadi ada leverage dan firm size. Nah, leverage menurut Darsono dan Ashari merupakan rasio yang mengidentifikasi kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajibannya apabila perusahaan tersebut, dilikuidasi. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian saya gunakan menggunakan, debt to equity ratio atau DER sebagai alat pengukuran leverage. Nah, DER itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara jumlah utang yang jangka panjang dengan jumlah ekuitas. Nah, dengan rasio DER atau debt to equity ratio, investor dapat mengetahui kemampuan, eee, perusahaan dalam menjamin hutangnya menggunakan modal yang dimiliki, sehingga dapat memberikan informasi mengenai risiko investasi yang akan dihadapi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, berikut rumusnya yaitu total debt dibagi equity dikali 100%. Lalu variabel kontrol yang kedua adalah size, atau firm size, di mana rumusnya adalah size sama dengan Ln dalam kurung total aset. Mohon maaf karena azan maghrib, saya hentikan sebentar.
Baik, akan saya lanjutkan, mengenai variabel kontrol, yaitu firm size atau ukuran perusahaan yang saya gunakan. Kenapa saya menggunakan firm size? Karena ukuran perusahaan itu menggambarkan jumlah total kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar aset, yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin besar pula, ukuran perusahaannya. Firm size itu digunakan sebagai variabel kontrol, karena untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk, menciptakan inovasi baru. Jika perusahaan mampu memanfaatkan asetnya dengan baik, maka keuntungan, yang diperoleh perusahaan juga akan, meningkat. Nah, variabel firm size saya gunakan yaitu, dengan rumus size sama dengan Ln, eee, dikali total aset. Nah, ini analisis data yang saya gunakan. Yang pertama ada analisis deskriptif, yaitu strategi deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Lalu analisis regresi data panel, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji LM atau uji language multiplier. Selanjutnya ada analisis data, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada uji asumsi klasik yang terbagi menjadi 4 uji. Yang pertama uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Lalu untuk teknik pengujian hipotesisnya, saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama uji F, uji koefisien determinasi, dan uji T. Nah berikut, model regresi saya, eee maaf, terjadi, kesalahan pada model regresi ROE yang seharusnya tidak ada, jadi hanya menggunakan, ROA dan, fair value. Sekian, presentasi metode penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian presentasi saya dengan laporan saya, karena mungkin untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.